Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Sudah makan tadi dari rumah? Sudah, alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dipimpin dulu ya doa. Silakan untuk ketuanya, Alam Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini hadir semua? Hadir semuanya, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu ya untuk melaksanakan kewajiban kalian sebagai siswa untuk mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Oke. Sebelum ke pembahasan, silakan anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib ya. Boleh lihat. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ini bisa dilihat untuk menghargai perbedaan suku, agama, budaya di lingkungan sekolah. Jadi kita harus menghargai walaupun berbeda suku, agama, dan budaya di sekolah. Baiklah, untuk selanjutnya ini seperti biasa aturan pembelajaran Bapak ya. Kalian sudah tahu ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan yang terakhir ingat ya, dilarang makan di kelas. Terakhir, kebiasaan kan ya. Takutnya ada yang bawa makanan, silakan disimpan dulu. Ntar setelah beres pembelajaran boleh kalian makan ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik. Bapak mau bertanya dulu nih. Boleh ke Alam ya. Yang Alam ketahui apa yang tentang perbedaan khutbah, balik dan dakwah? Menurut Alam apa? Khutbah Jumat terus? Oke, Maulid Nabi. Kalau dakwah? Pengajian. Oke, pengajian ibu-ibu, bapak-bapak di masjid. Boleh lah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, selanjutnya apa tujuan utama dari khutbah, tabligh dan dakwah? Mei, boleh? Apa tujuannya, Mei? Menyampaikan pesan kepada umat. Menyampaikan pesan kepada umat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekilas kalian sudah mengerti lah sedikitnya. Entah kalau ada perbedaan boleh, nggak apa-apa ya. Yang namanya juga pendapat, nggak jadi masalah perbedaan. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita. 1, peserta didik mampu memahami konsep khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, peserta didik mampu meningkatkan keterampilan menyampaikan pesan Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai dakwah dalam kehidupan. Ini tujuan kita ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ini 3. Oke, selanjutnya silakan berdiri biar tambah hangat. Boleh. Jangan malu-malu ya. Biar tambah hangat. Silakan tangannya. Tangannya dipetuar. Tepuk tangan yang kencang. Peganglah. Terus. Silakan digoyang, Bu. Sebelum ke materi, ini materinya, sebelum ke materi masih ingat materi sebelumnya, sebelum kita ke khutbah? Masih ingat tentang apa? Fauzi? Tentang perkelahian antar remaja. Menghindari perkelahian antar remaja. Itu materi sebelumnya ya. Baiklah, untuk selanjutnya ini materi yang pertama ya, khutbah. Khutbah adalah ceramah atau pidato yang berisi nasihat agama
dan disampaikan secara formal dalam acara tertentu seperti sholat Jumat, tadi benar yang dikatakan oleh Alam, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi tertentu doang ya kalau khutbah. Ciri-ciri khutbah disampaikan dengan rukun. Jadi ada rukunnya, ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika khutbah. Beda dengan dakwah dengan tabligh. Yang kedua, berlangsung dalam suasana formal dan hikmat. Ketika khutbah kita dilarang untuk berbicara. Ya, kalau khutbah Jumatan tidak boleh berbicara. Ketika khotib sudah naik mimbar, kita dilarang untuk berbicara. Itu beda dengan tabligh. Tabligh akbar ada yang ngobrol boleh, seharusnya tidak boleh ngobrol. Itu cuman ketika ngobrol tidak membatalkan gitu ya. Kalau tabligh atau dakwah. Yang ketiga disampaikan oleh khotib di depan jamaah. Ada khotib, berarti khotib itu yang naik ke apa namanya? Ke mimbar. Itu khotib. Itu ciri-ciri khutbah. Ini rukun-rukun khutbah. Jadi entar kalau misalkan ketika mau menyusun jadi seorang khotib, ini yang harus kita penuhi rukun khutbahnya. Yang pertama ada membaca alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in gitu ya. Ada kata-kata alhamdulillah atau innal hamdalillah hamdan wa syukronillah. Jadi ada kata-kata hamdalah. Yang kedua, jadi isinya itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, ada kata-kata sholawat ke Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga memberi wasiat takwa. Jadi ada pembacaan ayat Al-Quran. Mau satu ayat, mau satu surat, bisa kan satu surat, misalkan Al-Ikhlas dibaca semuanya. Ada wasiat bertakwa ya. Wasiatnya melalui surat Al-Quran nih. Jadi nyambung ya, memberi wasiat takwa, kemudian 4 membaca ayat Al-Quran, jadi nyambung keduanya. Yang kelima membaca doa. Jadi ntar terakhir, ini mah biasanya di khutbah yang kedua. Di khutbah kedua suka ada yang berdoa ya dari khotibnya. Ini tujuannya. Tadi kalian di Bapak nanya ya, tujuan khutbah memberikan pengajaran, nasihat dan mengingatkan umat tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan juga, pesan yang dibawa oleh seorang khotib untuk umatnya. Untuk dilaksanakan pesan dan lain-lainnya ya. Oke, kemudian ini tabligh. Suka ada ya di apa namanya? Di spanduk tabligh akbar ya. Jadi tabligh itu berarti menyampaikan atau menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara jelas dan mudah dipahami. Ini tabligh ya. Kemudian karakteristik tabligh dilakukan secara lisan, bisa juga tulisan atau media lainnya. Itu tabligh gitu ya. Yang kedua berisi ajakan kepada kebaikan dan peringatan dari keburukan. Dan yang ketiga tidak terikat waktu dan tempat tertentu, bolehlah dimanapun tabligh. Suka ada tabligh akbar di lapangan, terus di mana? Ada tabligh akbar boleh di masjid, boleh di luar juga boleh, gitu ya. Ini tabligh. Contoh aktivitas tabligh memberi ceramah di masjid. Tadi benar kata Mei, ya. Kemudian menulis buku atau artikel tentang Islam, ini bisa juga. Tadi kan ada melalui tulisan juga. Yang ketiga berdiskusi tentang Islam di media sosial. Tujuannya menyebar luaskan ajaran Islam agar dipahami dan diamalkan oleh umat manusia. Ini tabligh ya. Oke, ini yang terakhir dakwah. Dakwah adalah upaya mengajak orang lain kepada jalan Allah SWT dengan menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini dakwah. Jenis dakwah. Satu ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan itu dilakukan dengan cara ucapan kita. Ya, seperti masjid dilakukan oleh para ustadz gitu ya. Kemudian ada dakwah bilhal, dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Seperti kalau kalian misalkan tahu dalilnya sedekah, kita langsung mengamalkan sedekah tersebut. Infak langsung secara tidak dikasih tahu. Karena kita tahu itu adalah perbuatan dakwah bilhal, langsung perbuatan kita. Itu dicontohkan oleh Rasul juga. Dan yang terakhir ada dakwah bil kolam. Nah, ini kolamun. Jadi pensil, tulisan, kolamun. Jadi dakwah yang dilakukan dengan cara tulisan seperti artikel, buku, dan media sosial. Ini dakwah ya. Oke, prinsip dakwah dilakukan dengan hikmat, kebijaksanaan. Yang kedua berisi nasihat yang baik. Yang ketiga berdiskusi dengan cara yang santun. Ini dakwah. Ada yang dakwah misalkan pada yang membawa apa namanya? Hal-hal yang ada dakwah yang menghina, itu tidak boleh. Jadi utamakan dulu akhlak daripada ilmunya udah tinggi, tapi ketika berdakwah dia menghina pedagang, kan ada kasus kemarin kasus. Itu tidak boleh. Itu kan sedang ada tabligh akbar gitu ya.
Itu tidak diperkenankan. Jadi ilmu, awas, akhlak itu di atas ilmu. Kenapa? Karena Rasul ketika diutus ke dunia itu bukan meminterkan manusia dulu, tapi menyempurnakan akhlak manusia, akhlak kepada sesama, akhlak kepada yang orang lebih tua, akhlak kepada orang tua. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kada ya, Gu? Ya. Sudah pintar tapi tidak berakhlak, akhirnya apa? Pintar, punya jabatan, tidak berakhlak. Apa yang dia lakukan? Korupsi pintar nggak? Kemarin yang heboh itu 270 triliun, dihukum cuma 6,5 tahun. Ya, cuma 6,5 tahun. Ada yang maling ayam dihukum 5 tahun, maling ayam. Gitu ya. Semoga hukum kita bisa lebih adil lagi, gitu ya. Tujuannya, ini dakwah mengajak manusia untuk mengenal Allah, memahami ajaran Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya ini ada proyek ya yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelumnya ini ada kelompoknya. Kalian alhamdulillah sudah duduk dengan kelompoknya, ada 3 kelompok ya. Kemudian ini ada tugasnya. Kelompok 1 silakan buatlah 1 naskah khutbah, tabligh atau dakwah yang bertema sedekah. Ya, boleh khutbah atau boleh dakwah biasa, boleh ya, atau tabligh boleh juga. Yang kelompok 2 ini baru prakteknya dia. Tapi Bapak harapkan tentang sedekah ya, yang tadi sedekah. Ini prakteknya, dia mau buat kotak amal dari bahan bekas, untuk kelompok 2. Jadi buatlah kotak amal atau sedekah dari bahan bekas. Dan kelompok 3 ini membuat poster. Suka ada namanya jagalah kebersihan. Karena Allah itu suka pada orang-orang yang bersih. Itu juga ada dalilnya kan? Mencintai orang-orang yang bersih. Ya, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Itu contohnya, tapi tentang sedekah. Ya, tentang sedekah. Oke, Bapak akan bagikan dulu ya LKPD-nya. Silakan dikasih nama dulu. Oke. Ingat ya, itu sudah ada, tinggal dikasih nama dulu. Oke, kasih nama kelompoknya langsung. Kelompok 1. Silakan untuk dikasih nama ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke. Silakan kalian kerjakan, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita akan presentasi dulu, mulai dari kelompok 1 ya, membuat 1 naskah khutbah, tabligh atau dakwah yang bertema sedekah. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Boleh 1 orang atau 2 orang boleh. 1 orang lah kalau khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan khutbah tentang sedekah. Alhamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Waqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthali. Dirinya saya di sini dengan rekan saya ingin memperlihatkan hasil pembuatan kotak sedekah. Barangkali ada yang mau mengisi, silakan. Oke, silakan. Dawu mardokum bisodakoh, Yang artinya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini ya hasil dari kelompok 3 ya, poster tentang sedekah. Kilas kalian sudah mengetahui, bisa disimpulkan mengenai tadi khutbah, kemudian ada dakwahnya juga. Paling yang tidak ada itu apa tadi teh? Tabligh ya. Kalau tabligh kan harus tertentu doang. Harus dalam keadaan memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj dan lain-lain. Oke, itu yang terakhir ya untuk tes kalian melalui aplikasi Quizizz. Sudah ada peserta sudah nyambung? Bisa fokus ke HP? Bisa dimulai?
Oke, 3, 2, 1, Bapak akan mulai. Oke. Poinnya sudah ada ya? Hendy, Nurul. Oh, jangan kira salah. Salah. Oke, masih Andi ya? Wah, Saiful. Ini bisa susul nih, mungkin ada yang masih belum selesai. Finish? Oh, masih. Beres? Beres. Alang beres? Ini ya. Siapa di atas? Andy, Saiful, Nurul, Alam. Ini waktu juga berpengaruh ya. Waktu juga berpengaruh. Walaupun untuk semuanya tapi kotak. Ya lagi. Say. Andy, Saiful, Nurul Pipa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan ya. Untuk kesimpulan, ini mengenai materi yang kita bahas tadi. Khutbah atau bentuk pidato resmi biasa disampaikan pada momen tertentu seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Memiliki aturan dan rukun tertentu. Ya, untuk khutbah, tabligh, penyampaian pesan keagamaan secara langsung dari Al-Quran dan hadis, bersifat informatif dan bertujuan menyampaikan kebenaran agama kepada orang lain. Yang terakhir, dakwah, proses mengajak orang kepada kebaikan dan jalan melalui berbagai cara, ceramah, diskusi atau teladan. Lebih luas mencakup segala bentuk usaha untuk memperbaiki akhlak dan keimanan masyarakat. Ini kesimpulan materi yang kita bahas tadi ya, dari awal sampai akhir. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup, ini ada refleksi pembelajaran. Di antaranya ceritakan perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua, setelah melakukan hal tersebut, apa target yang ingin kamu capai? Bapak akan bagikan kertas ya, silakan tulis refleksinya, perasaan kalian dan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Kasih nama ya, kasih nama. Perasaan kalian dan apa yang akan kalian lakukan setelah tahu tentang materi ini. Bapak kasih waktu hanya 5 menit ya untuk refleksi pembelajaran. 5 menit dari sekarang. Oke, habis ya untuk refleksi pembelajaran. Silakan kumpulkan. Coba dikumpulkan sama Bapak. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke. Refleksi kegiatan. Ujang, alhamdulillah senang katanya bisa tahu tentang ilmu baru. Tujuan yang akan capai ingin menjadi diri sendiri menjadi lebih baik untuk memperbanyak sedekah, karena tadi pembahasan tentang sedekah. Oke. Selanjutnya ini nih. Sangat senang sekali katanya, ingin menjadi lebih baik lagi dan memperbanyak sedekah. Ya, tentang sedekah ya. Alhamdulillah berarti semuanya positif semuanya ya, untuk refleksi pembelajaran. Baiklah. Alhamdulillah ya kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Terima kasih, sampai berjumpa lagi kembali pada pembelajaran yang akan datang yaitu tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum ditutup silakan berdoa setelah belajar. Silakan Alam. Duduk siap, gerak. Setelah mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih.
Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.